Oke, kita lanjut guys ya. Apa yang aku lakukan? Setelah melihat di pesta lain dengan amarah, Zhang Zuan terdiam. Bukankah kesalahpahaman ini sedikit lepas kendali? Namun, ia dapat memahami bahwa wajar bagi orang lain untuk berpikir seperti itu. Lagi pula, tanpa membimbing kultivasinya, dia mampu membuat nyonyanya yang masih muda dengan rela mengakui dia sebagai tuannya. Dan dia bahkan memerah ketika membicarakan masalah itu. Terlebih lagi, rekod kristal terhancur. Itu jelas tindakan bukti yang menghancurkan. Semua ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi tersebut. Zhang Zuan segera dicap sebagai paman aneh, seorang maniak seks, seorang guru yang tak tahu malu dan gelar-gelar serupa lainnya. Paman Yao, apa yang kamu pikirkan? Jika kamu akan terus bersikap seperti ini, aku tidak akan pernah repot-repot dengan kamu lagi. Melihat Yaohan yang marah dan mendengar kata-katanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dalam pikirannya. Wajahnya langsung menjadi gelap saat dia berseru. Bagaimanapun, dia adalah wanita muda. Rumor semacam ini akan merusak reputasinya. Nyonya muda? Kata Zip, Paman Yao. Terganggu oleh Zhao-ya, Yaohan hanya bisa menarik auranya. Baiklah, ikuti aku untuk mengambil tempat tidurku. Jangan pegang aku di sini. Aku masih ada pelajaran besok. Zhao-ya mendengus dan berjalan keluar dari kamar. Dia tidak mau membicarakan penyakitnya. Jika dia mengungkapkannya kepadanya, dia pasti akan menekannya untuk membicarakannya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa membicarakannya? Jadi, Zhao-ya ini penyakit dia aneh ya guys. Jadi dia nggak mau semua orang tahu tentang penyakitnya. Bahkan ayahnya, teman-teman dekatnya semua nggak ada yang tahu guys. Makanya dia nggak mau ngasih tahu kepada kepala pelayannya ini guys. Oke guys, sampai di sini ngerti guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Dengan demikian, dia tidak dapat mengajukan alasan lain. Dia hanya bisa mengklaim telah mengakui Zhang Zuan sebagai gurunya. Hah? Setelah melihat nyonya muda itu berbalik untuk meninggalkan ruangan, Yaohan melirik Zhang Zuan dengan dingin, dengan kilatan di matanya. Sepertinya sedang merenungkan sesuatu. Kemudian dengan enggan mengayunkan lengannya, dia berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, niat untuk membunuh pemuda itu masih ada di pikirannya. Jika mereka tidak berada di akademi dan nyonya muda itu tidak menghentikannya, dia pasti sudah lama bergerak. Siapa yang aku sakiti kali ini? Melihat tatapan dingin Yaohan, Zhang Zuan merasa bingung. Aku hanya menerima seorang siswa, apakah kamu harus sejauh ini? Dia membuatnya seolah-olah aku adalah penjahat yang tak terampuni, yang merupakan sumber dari semua kejahatan di dunia ini. Masalahnya adalah dia tidak melakukan apa-apa. Sudahlah, lupakan saja. Masih ada waktu tersisa hari ini. Mari kita lihat apakah aku dapat merekrut beberapa siswa lagi. Semakin banyak siswa di bawah bimbingan aku, semakin banyak sumber daya yang akan aku terima. Ada banyak tingkatan berbeda bagi para guru Akademi Hongtian. Setiap tahun penilaian guru akan dilakukan berdasarkan kondisi siswa mereka, jumlah siswa yang mereka miliki, langkah peningkatan mereka, hasil mereka dalam semua jenis kompetisi. Para guru bergantung pada ini untuk dipromosikan. Semakin tinggi level mereka, sumber daya yang didapat guru akan meningkat secara eksponensial. Secara alami, hal yang sama berlaku untuk sumber daya yang akan diterima siswa mereka juga. Ini mungkin apa artinya oleh guru dan siswa maju sebagai satu. Saat ini, ia hanya menerima 3 siswa. Dia mungkin dapat mempertahankan posisinya sebagai guru, tetapi jika seseorang berbicara tentang kualifikasi, dia masih yang terakhir di seluruh sekolah. Agar dia maju, dia hanya bisa terus merekrut lebih banyak siswa. Oke guys ya, jadi di Akademi Hongtian ini seperti yang dijelaskan ya. Jadi semakin banyak siswa yang diituin, terus kekuatannya, terus peningkatan kekuatan siswanya, terus kalau dia menang dalam kompetisi yang diadakan di akademi, dia akan nambah ya, dapat sumber daya untuk pelatihannya ya, untuk kultivasinya guru sama muridnya. Jadi dibilang guru dan siswa maju sebagai satu, dibilang ya. Tuh, jumlah siswa yang mereka miliki, langkah peningkatan mereka, hasil mereka dalam semua jenis kompetisi. Para guru bergantung pada ini untuk dipromosikan, dia bilang. Jadi si Zhang Zuan ini butuh murid lagi. Dia saat ini cuma bisa udah terima 3 murid.
Jadi yang pertama itu si Wang Ying, yang cewek itu. Yang kedua Liu Yang, yang dia dapat dari pertukaran dari guru Chaosiong. Yang ketiga ini si Zhao Ya ini ya, putri penguasa kota. Oke guys, di sini sampai di sini udah bisa ngikut ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Zhang Yang, jangan terlalu kecewa. Wang Chao Lause adalah satu-satunya yang menolak kamu. Kamu tidak perlu begitu tertekan. Dua pemuda berjalan di trotoar di akademi. Pemuda di depan saat ini sedang mencoba menghibur yang dia di belakang. Mo Xiao, kamu diterima. Tentu saja kamu tidak merasakan apa-apa. Tentu saja kamu tidak merasakan apa-apa mengatakan kata-kata itu. Bagaimana kalau kamu mencoba ditolak? Zhang Yang mengerutkan kening, tidak senang dengan kata-kata penghiburan temannya. Batuk-batuk, jangan katakan itu. Masih ada banyak guru hebat di akademi. Tidak perlu bagimu untuk memilih Wang Chao Lause dari mereka semua. Pemuda di depan menggaruk kepalanya karena malu. Tidak perlu memilihnya. Mudah bagi kamu untuk mengatakannya. Sejak muda kita telah berlatih cara tombak dan tombak sudah menjadi bagian dari tubuh mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita buang lagi. Guru terbaik dalam seni tombak di Akademi Hongtian adalah Wang Chao Lause. Sekarang kamu diterima olehnya. Ketika aku ditolak, apakah mungkin bagiku untuk tidak depresi? Zhang Yang mengamuk. Itu Mo Xiao tidak tahu bagaimana lagi dia harus menjawab pertanyaan seperti itu. Di Akademi Hongtian, guru yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda. Beberapa dari mereka berspesialisasi dalam tinju, sementara beberapa dari mereka berspesialisasi dalam pedang. Wang Chao Lause terkenal karena kemampuannya dalam memberikan jalan tombak. Dia dianggap sebagai salah satu guru yang lebih baik, bahkan mempertimbangkan seluruh akademi. Keduanya bergabung dalam ujian bersama dengan harapan untuk menjadi muridnya, namun salah satu dari mereka lewat sementara yang lain gagal. Wajar kalau orang yang gagal akan merasa suram. Ada ruang kelas di sana. Bagaimana kalau kita melihatnya? Tidak yakin tentang bagaimana dia harus menyelesaikan situasi canggung ini, Mo Xiao tiba-tiba melihat ruang kelas tidak terlalu jauh dan menunjuk ke sana. Aku tidak akan pergi. Zhang Yang menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan lihatlah. Bagaimana jika guru ini juga terampil dalam memberikan cara tombak juga? Mo Xiao menghibur. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan rugi apa-apa hanya dengan mengunjungi itu. Baiklah, meskipun dia tidak mau, Zhang Yang masih mengikuti Mo Xiao ke kamar. Orang yang di dalam ruangan itu adalah Zhang Zuan. Dia baru saja akan pergi keluar untuk merekrut darah segar ketika dia melihat dua pemuda berjalan masuk. Senang bertemu denganmu, guru. Mo Xiao membungkuk. Zhang Zuan sedikit melebarkan matanya. Apakah kamu di sini untuk mencari guru? Ya, ini saudaraku. Dia sangat tangguh, terutama dengan tombaknya. Di generasi muda ada beberapa yang bisa bersaing dengannya. Aku harap guru itu bisa membimbingnya, kata Mo Xiao buru-buru. Mo Xiao, Zhang Yang menarik lengan adiknya. Ada apa? Mo Xiao bertanya dengan bingung. Lihatlah sekeliling. Zhang Yang mengerutkan kening. Kelas ini sangat sempit. Dari kelihatannya itu hanya bisa muat 10 orang. Itu jelas kelas kecil. Ukuran kelas mewakili kemampuan guru. Para guru yang berada di peringkat atas memiliki ruang kelas seluas lapangan, memungkinkan lebih dari ratusan siswa untuk berkultivasi dan melatih pada saat yang sama. Dibandingkan dengan itu, ruang kelas ini hanya seukuran telapak tangan. Guru kelas ini mungkin hanya berstandar rata-rata. Ini memang sangat kecil. Mo Xiao memperhatikan ukuran ruangan dan detak jantungnya lebih kencang. Awalnya ia ingin membantu menenangkan emosi yang tertahan di hati sahabatnya. Namun tanpa disadari, dia datang ke lokasi seperti ini. Jika standar guru benar-benar di bawah rata-rata, tidak hanya emosi yang tertahan tidak akan hilang, bahkan mungkin akan lebih membebani hatinya. Oh, jadi dia mau cari guru, tapi nggak sadar kelasnya si Zhang Zuan itu kecil banget ya, hanya bisa muat 10 orang ya. Sedangkan guru yang hebat itu di Akademi Hongtian bisa mempunyai ruang kelas selebar lapangan, jadi dia bisa terima ratusan siswa. Oke, kata Zhang Zuan, tunjukkan kemampuanmu dengan tombak. Tampaknya tidak menyadari percakapan rahasia yang terjadi di antara keduanya, Zhang Zuan berkata dengan tenang.
Karena kita datang ke sini, kita mungkin memiliki guru ini untuk membimbingmu sebentar. Karena tidak ada ruginya. Jika standarnya benar-benar buruk, kita bisa menolak untuk mengakui dia dan pergi. Melihat ekspresi keraguan di wajah Zhang Yang, Mo Xiao memujuknya. Zhang Yang mengangguk. Selain dari beberapa guru yang sangat populer yang menjadi perhatian kebanyakan siswa, ketika sebagian besar guru memilih siswa mereka sendiri, siswa mereka juga diizinkan untuk memeriksa kemampuan guru. Setelah memikirkannya, Zhang Yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian bersama-sama. Weng. Dengan tombak panjang di tangannya, ekspresi Zhang Yang berubah seketika, seperti kilatan tajam dari ujung tajam pisau yang tidak terhunus. Su. Tombak panjang menusuk ke depan dan gelombang sonik meledak. Seluruh ruangan terdengar seolah-olah sedang terkoyak dan hembusan angin kencang muncul di sekitarnya. Para ahli dapat diidentifikasi saat mereka bergerak. Ini Zhang Yang meskipun ia mungkin tidak dianggap terlalu kuat, tetapi kecakapannya dengan tombak memang cukup tidak buruk. Ujung tremor tombaknya menabrak pilar batu tidak terlalu jauh. Gema ringan tetap ada di udara dan angka muncul di pilar, 110. Berpikir itu akan lebih dari 100 kg. Hanya dengan kehebatan kehancuran sendiri itu, bahkan satu dan fighter Jusirana puncak tidak akan dapat menerima pukulan. Guru, tolong beri aku beberapa petunjuk. Dengan tombaknya dipegang secara vertikal di sampingnya, Zhang Yang berdiri tegak tanpa sedikit pun gugup ataupun kelelahan saat dia melihat Zhang Zuan tanpa ekspresi. Sejujurnya, hanya berdasarkan ukuran ruang kelas, dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk guru ini. Dia berpikir bahwa standarnya paling banyak akan rata-rata. Seolah membuktikan maksudnya, guru di hadapannya menyipitkan matanya. Sulit untuk memahami apa yang mungkin dia pikirkan. Dia hanya perlahan membuka matanya setelah mendengar kata-katanya. Dia berbalik untuk menatapnya dengan sedikit senyum di bibirnya. Kamu terluka secara emosional. Itu kamu sudah dibuang sebelumnya. Setelah memikirkannya, Zhang Yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian bersama-sama. Zhang Yang menatap kosong sebelum wajahnya memerah dan menjadi gelap. Aku pernah naksir seorang gadis, lalu aku dipermalukan olehnya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan guru. Dia pernah naksir seorang gadis dan dia pernah mengaku kepadanya dengan penuh semangat. Namun dia dipermalukan tanpa perasaan oleh pihak lain. Dan dia merasa malu karenanya. Dia merasakan insiden ini sehingga bahkan Mo Xiao pun tidak menyadarinya. Bagaimana guru ini tahu tentang itu? Apakah itu nyata? Zhang Yang, mengapa kamu tidak memberitahu aku bahwa kamu telah dihina oleh seseorang? Siapa itu? Mendengar dia mengakuinya, Mo Xiao terkejut dan buru-buru bertanya padanya. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Zhang Yang menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengatakannya lagi di sini. Dia memandang guru di depannya dan berkata, Guru, ini urusan pribadi aku. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tahu ini, tetapi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan membimbing aku di jalan tombak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Ini semua ada hubungannya dengan itu. Semua ada hubungannya dengan itu. Zhang Yang sedikit ragu dengan kata-katanya. Apa hubungan patah hati dengan Zhang Zuan yang membimbingnya? Tombakmu sangat menentukan dan kuat. Ini seperti kepribadian kamu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu selalu mengenakan biaya tanpa berpikir tentang konsekuensinya. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Prajurit harus seperti itu, maju terus tanpa memperhatikan diri mereka dengan hal-hal kecil. Zhang Zuan menatap Zhang Yang dengan tenang. Namun, sangat disayangkan bahwa kamu, setelah pengalaman emosional kamu, rasa takut mulai tumbuh dalam diri kamu. Kamu takut ditolak dan kamu takut penghinaan. Ada keraguan di tombakmu. Dengan keraguan tambahan itu, kekuatanmu sangat berkurang. Kamu bisa melihat semua ini dari tombak aku. Kamu bisa tahu bahwa aku pernah patah hati. Kamu bisa memberitahu kepribadian aku. Zhang Yang terkejut. Kata-kata dari pihak lain tidak salah. Sebaliknya mereka terlalu benar. Bahkan tidak ada satu kesalahan pun di dalamnya. Kepribadiannya mudah dan di masa lalu. Ini memungkinkannya untuk maju dengan berani tanpa rasa takut.
Namun, karena pengalaman emosional itu, dia mulai menjadi penakut dan ragu-ragu dalam segala hal yang dilakukannya. Agar dia mampu menceritakan semua ini melalui tombaknya, bahkan patah hati, mata seperti apa yang dia miliki. Kapan guru yang begitu mengesankan muncul di akademi? Dia merasa seolah-olah menjadi gila. Sebelumnya, ketika dia mengunjungi guru tombak nomor 1, Wang Chao Lause, untuk memintanya menerima sebagai siswa, Wang Chao hanya mengatakan kepadanya bahwa dia belum memahami inti dari cara tombak. Adapun alasan dibaliknya, dia tidak bisa mengatakannya. Namun hanya dengan satu tatapan, lelaki di hadapannya dapat mengatakan bahwa ia memiliki riwayat patah hati dan keterampilannya mandek karena trauma emosional darinya. Mungkinkah kemampuan guru ini untuk membedakan menjadi lebih kuat bagi Wang Chao? Ini normal. Zhang Zuan menunjuk dengan tangannya. Ekspresi seorang ahli muncul di wajahnya. Tombak adalah cerminan hati seseorang. Jika hati seseorang tidak jernih, keterampilan yang mereka tampilkan melalui itu akan menjadi gelap. Meskipun keterampilan kamu dengan tombak itu koheren, rasanya seolah-olah ada sesuatu yang menyelimutinya. Sesuatu yang tidak dapat kamu pahami. Sesuatu yang tidak dapat kamu pisahkan dari kamu. Hanya dengan satu pandangan, aku bisa mengatakan kalau itu pasti naksir. Kali ini tidak hanya wajah Zheng Yang yang hancur. Bahkan mulut Mo Xiao di sampingnya terbuka begitu lebar, sehingga sebutir telur dapat segera dimasukkan ke dalamnya. Sampai segitu ya si Mo Xiao ya. Apa-apaan ini? Apakah kamu nyata? Hanya dengan melihat skill seseorang dengan tombak, kamu dapat mengatakan bahwa emosi menyelimutinya dan tidak mampu memahami dan tidak dapat memutuskan. Apakah ini masih mata manusia? Mo Xiao dan Zheng Yang saling menatap. Ketidakpercayaan muncul di kedua mata mereka. Guru, dapatkah kamu membantu aku melihatnya juga? Setelah kaget, Mo Xiao melangkah maju dengan ekspresi keinginan di wajahnya. Terlepas apakah Zhang Zuan setuju atau tidak, tombak di tangannya bergetar dan dia mulai melakukan gerakannya. Dia mengeksekusi gerakan yang sama seperti Zheng Yang, hanya saja mereka lebih kuat dan lebih cair. Hanya dengan keahliannya dengan tombak itu sendiri, dia memang lebih baik daripada Zheng Yang. Tidak heran kalau Wang Chao Lause memilihnya dan bukan Zheng Yang. Setelah hembusan angin, Mo Xiao menarik tombaknya dan berdiri tegak. Saat tombaknya bergerak, dia seperti iblis hiruk pikuk yang tak tertandingi. Ketika kekuatannya meluap, bahkan para dewa dan roh tidak berani mendekat. Ketika tombaknya memendek, dia berdiri dengan tenang seperti patung. Dengan gerakan tangan dan kaki, wataknya berubah. Meskipun dia tidak bisa dianggap kuat berada di Fighter One Den, dia bisa dianggap telah berjalan cukup jauh di jalan tombak. Perutmu lemah. Jika aku tidak salah, kamu bahkan menderita diare hari ini. Tatapan tenang Zhang Zuan berbalik ke arahnya. Sebuah getaran melewati Mo Xiao. Guru, kamu bisa tahu bahwa aku menderita diare dari tombak aku. Jadi lucu guys ya. Jadi aneh gitu guru ini loh. Dia si Mo Xiao sama Zheng Yang ini aneh. Coba ngelihat dari tombak aja dia bisa tahu si Zheng Yang pernah patah hati dan si Mo Xiao ini diare. Aduh lucu ya. Jadi mereka berdua ini jadi agak aneh gitu loh. Oke, kita lanjut guys. Seperti yang dikatakan oleh pihak lain, pihak perutnya tidak sehat hari ini. Dia sudah mulai diare sejak kemarin. Hari ini itu menjadi lebih buruk dan tubuhnya terasa lemas. Namun ini tidak terlalu berpengaruh padanya. Dengan tombak di tangannya, dia masih berhasil mengeksekusi keterampilannya dalam kondisi terbaik, sehingga bahkan Wang Chao Lause tidak bisa berhenti memujinya. Namun pria di hadapannya bisa melihatnya dalam sekejap. Apakah itu nyata? Untuk dapat mengetahui patah hati dan diare seseorang hanya dari tombaknya. Terbuat dari apa matanya? Kamu ingin aku membimbingmu. Jika kamu mau, maka akui aku sebagai tuanmu. Mengabaikan keterkejutan dari keduanya, Zhang Zuan menatap mereka dengan tenang. Untuk bisa mengetahui kondisi mereka berdua dengan begitu sederhana, mereka berdua akan menjadi gila karena kaget. Namun, sepertinya hal itu tidak terlalu berarti baginya. Kebenarannya juga sama. Ketika mereka berdua mengeksekusi keterampilan mereka,
Perpustakaan Jalan Surga secara otomatis menyusun buku tentang mereka berdua, dan patah hati dan diare secara alami muncul dalam daftar kelemahan mereka. Zhang Zuan hanya perlu melihatnya dan membacanya dengan lantang. Tidak ada kesulitan sama sekali. Murid Zhang Yang bersedia mengakui guru sebagai mentor aku. Tanpa ragu-ragu, Zhang Yang segera berlutut di lantai. Dia benar-benar terkesan oleh Zhang Zuan. Dengan mata seperti ini untuk melihat bagaimana bisa bimbingannya menjadi biasa. Melihat bagaimana Zhang Yang mengakui dia sebagai tuannya tepat setelah dia menunjukkan kelemahannya, bahkan sebelum dia mulai membimbingnya, Zhang Zuan menganggukkan kepalanya dengan memuaskan. Dia mengambil token giok yang mewakili identitas barunya dan berkata, "Verifikasi hubungan kita." Ya, tanpa penundaan, Zhang Yang segera meneteskan darahnya di atasnya untuk memverifikasi kepemilikannya atas token. Sangat cepat, prosedurnya selesai. Karena kamu sekarang muridku, izinkan aku memberi saran. Jika kamu ingin dihormati dalam suatu hubungan, kamu harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, bagaimana mungkin pihak lain menganggap kamu setara? Jadi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tidak depresi, tetapi membuka pikiran dan fokus pada pelatihan kamu. Kamu harus memberitahu pihak lain betapa bodohnya mereka menolak kamu. Kamu harus menggunakan kekuatan kamu untuk membuktikan kepada mereka. Pada titik ini, Zhang Zuan tiba-tiba ingat buku yang sangat memamerkan dari kehidupan sebelumnya dan tersenyum samar. Sungai membalik alirannya setelah 30 tahun. Jangan menggertak para pemuda hanya karena mereka miskin. Jangan menggertak para pemuda hanya karena miskin. Mendengar kata-kata itu, Zhang Yang merasakan sensasi terbakar di dadanya. Dia merasa sangat gelisah sehingga wajahnya benar-benar memerah dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Sebagai orang yang lahir di dunia ini, bagaimana Zhang Yang mungkin mendengar kata-kata itu? Dalam sekejap itu, pertarungannya tampaknya akan menyala. Emosi depresi yang ia deras dari kesedihannya tampak bersinar terang seperti berlian. Coba laksanakan keterampilanmu lagi. Melihat bagaimana dia keluar dari cangkangnya, Zhang Zuan memberi isyarat. Baik guru. Tanpa mengatakan apa-apa lagi dengan tombak di tangannya, disposisi Zhang Yang berubah dalam sekejap. Ini sama sekali berbeda dari watak sebelumnya. Hong, 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 hong. Tombaknya menyapu ketika auranya bergemuruh. Kekuatan kuat diberikan melalui tombak dan mencerai-beraikan di sekitarnya, mengguncang seluruh ruangan. Pang! Di akhir rutinitas tombaknya, dia mengirim tusukan horizontal ke arah pilar batu. Gema memekakan telinga, dan garis angka muncul di sana. 235. Untuk berpikir itu menjadi 235 kg. Sebelumnya, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu hanya 110. Dengan hanya sebuah pointer. Pointer itu petunjuk ya guys. Kekuatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Terima kasih guru, kata si Zhang Yang. Melihat angka-angka itu, keraguan di Zhang Yang menghilang. Dia berlutut di lantai. Pada saat ini dia benar-benar yakin akan kemampuan guru di hadapannya. Luar biasa. Melihat angka-angka di pilar batu, Mo Xiao tidak bisa tidak memerah ketika seluruh tubuhnya bergetar. Dia senang menemukan guru yang baik untuk saudara lelakinya yang baik. Namun dia merasa kecewa pada saat bersamaan. Sebelumnya, ketika Wang Chao membimbingnya, kekuatannya hanya meningkat 30%. Namun guru di hadapannya meningkatkan kekuatan Zhang Yang lebih dari 1 kali lipat. Andai saja dia tahu bahwa guru tanpa nama ini begitu hebat, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mencari Wang Chao dan akan segera mengakui dia sebagai gurunya. Pada saat ini dia merasa sedikit menyesal. Namun keraguan tumbuh dalam benaknya. Bagaimana bisa guru tombak yang tangguh seperti itu tetap tidak dikenal? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, karena kamu telah menerima Zhang Yang sebagai murid kamu, dapatkah kami mendapat kehormatan mengetahui nama kamu?" Mendengar kata-katanya, Zhang Yang memperhatikan juga. Dia benar-benar terkesan oleh guru ini. Pada saat ini dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu namanya. "Aku Zhang Zuan." Zhang Zuan menjawab dengan tenang. "Zhang Zuan? Nama itu terdengar akrab." Mendengar nama itu, Mo Xiao merenung sejenak. Kemudian sesuatu muncul di benak dan matanya menyipit. Bibirnya bergetar tak terkendali saat dia bertanya, "Aku ingat. Guru sampai yang mencetak 0 poin untuk ujian kualifikasi gurunya juga disebut Zhang Zuan. Sepertinya guru itu kamu memiliki nama yang sama dengan dia."
Aku sampah itu. Zhang Zuan mengangguk. Ah, hah? Zheng Yang dan Mo Xiao membatu. Aduh, ternyata guru yang dikagumi ternyata guru sampah ya. Aduh, lucu ya guys ya. Ngakak, ngakak. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.